tempat, ada tempat yang lain bisa untuk kita jalankan, maka kita jalankan. Yang lain yang bisa kita laksanakan di sana, maka kita laksanakan selama ada waktu, selama ada kesempatan, selama ada yang mengajarkan, dan selama ada tekad dari kita, niat yang baik, maka tidak perlu kita mundur ataupun kita tidak melaksanakan kebaikan yang bisa kita laksanakan. Ayo ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunda-nunda kebaikan yang mampu untuk kita kerjakan itu termasuk hal yang tidak baik di dalam agama kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Badiru bil a'mal as-salih fitanan ka qita'il lail muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh sebelum datang sebuah potongan malam yang gelap gulita. Nah, kita disuruh untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan kebaikan hari ini yang bisa kita lakukan adalah seperti mengadakan kajian dan menghadiri kajian. Setelah kita melaksanakan salat, diikuti dengan kajian yang bermanfaat. Di kajian fikih kali ini kita akan melanjutkan materi tentang salat. Dan kita akan bahas masalah yang ketujuh, yaitu mubtilatuha. Hal-hal yang membatalkan salat. Kita akan bahas dua masalah. Masalah yang pertama, pembatal-pembatal salat. Hal-hal yang membatalkan salat apa saja. Dan yang kedua, hal-hal yang makruh dalam salat. Untuk kita jauhi, baik yang membatalkan atau yang makruh hukumnya, tidak sampai batal salat tapi makruh. Kita mulai masalah yang pertama dulu, mubtilatuha, pembatal-pembatal salat. Jadi pembatal-pembatal salat itu banyak. Kurang lebihnya di sini disebutkan 14 sampai 15 pembatal. Yang pertama, yubtilus shalah ma yubtilut taharah. Salat itu batal, ya. Hal-hal salat itu batal, apa yang membatalkan taharah? Salat itu batal, apa yang membatalkan taharah? Apa yang membatalkan wudu? Karena wudu, taharah, syarat sahnya salat. Apabila batal wudunya, batal salatnya. Sebagaimana tidak ada wudu, tidak boleh salat. Nah, jadi ini pembatal yang umum. Apa saja yang membatalkan wudu, apa saja yang membatalkan kesucian, batal salatnya. Yang kedua, lebih spesifik, ad-dhihak bisaut. Pembatal salat tertawa dengan suara. Ya. Bagaimana tertawa dengan suara? Wa huwal qahqahah. Itu tertawa terbahak-bahak. Mengeluarkan suara. Dalam bahasa Arab disebut al-qahqahah. Terbahak-bahak. Dan ini tentunya membatalkan salat bil ijma'. Ijma' para ulama dalam hal ini. Batal salat. Kenapa? Karena ketawa itu seperti al-kalam. Bahkan lebih parah daripada sekedar kalam, sekedar ngomong. Kalau ngomong dengan sengaja, ya, itu membatalkan sholat, maka tertawa lebih lagi. Ya. Karena tertawa dalam sholat berarti mengandung istighfaf, merendahkan sholat. Wattala'ub, berarti main-main dalam sholat. Yang semua ini munafi li maqsidis shalah. Ini menafikan tujuan sholat. Tujuan sholat bukan untuk bermain. Sholat bukan untuk dihinakan. Ketika ada hal-hal yang dianggap sebagai permainan, menghina sholat, merendahkan sholat, ini bukan tujuan sholat dan dia membatalkan sholat. Amma tabassum bila qahqahah. Adapun tersenyum tanpa tertawa, terbahak atau mengeluarkan suara,
fa innahu la yubtiluha. Senyum tidak membatalkan ya salat. Ya. Sebagaimana yang didukilkan oleh Ibnul Munzir dan selainnya. Umpamanya terkadang ada seorang dia salat melihat anak kecil atau anaknya sendiri bertingkah tidak sebagaimana biasanya di depan dia salat. Tiba-tiba dia tersenyum. Ya. Maka yang demikian tidak membatalkan salat. Ya. Atau anaknya bertingkah hal yang baru yang belum pernah dia lihat dan itu memancing dia untuk tertawa, tapi dia tahan tawanya sehingga yang tidak sanggup dia tahan senyumannya. Ya. Nah, atau hal-hal yang lain yang mengundang senyum di dalam salatnya. Ya. Dan mungkin kita mengalami hal-hal yang seperti ini dengan sebab-sebab yang berbeda dan kejadian-kejadian yang berbeda. Maka ini tidak membatalkan salat. Nah, apalagi kita tidak ada niat seperti itu, hanya saja ya kita dinampakkan dengan sebuah penampakan yang membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Tapi kalau tertawa mengeluarkan suara terbahak-bahak, ya. Nah terkadang anak-anak sholat di belakang bermain, ganggu satu sama lain, ngelawak dia dalam sholatnya, tertawa, itu batal. Ya, maka orang tua boleh memerintahkan anaknya untuk mengulang sholatnya. Walaupun dia anak-anak, mungkin sholatnya, ya namanya juga anak-anak belum baligh, tapi sebagai pendidikan kepada mereka, mengatakan kepada mereka, sholat kamu wahai anakku batal. Tidak sah, sholat ulang. Ya, walaupun dia mungkin belum wajib sholat, tapi sebagai pendidikan kepada dia agar dia tidak terbiasa, agar dia tahu rupanya tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat. Ya, maka suruh mereka untuk sholat ulang. Kemudian yang ketiga, al-kalam amdan li ghairi maslahah as-salah. Berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat di dalam salat. Ya. Berbicara dengan sengaja. Ini tidak boleh. Berbicara dengan sengaja. Tanpa ada maslahat. Kalau ada maslahat boleh. Gimana bicara ada maslahat? Imam salah, kita tegur. Subhanallah. Subhanallah itu kalam. Itu bicara. Ya, dengan mengucapkan subhanallah. Ada maslahatnya. Dan itu memang disuruh oleh Nabi SAW. Ya, imam yang lupa. Ya, dia tidak duduk tahiyat awal mungkin. Ya. Atau ada hal-hal yang lain yang dia lupa, maka kita katakan subhanallah. Atau dia lupa ini menambah atau mengurangi rakaat. Ya. Dia berbicara, ada maslahat untuk salat di situ. Maka boleh. Tapi kalau tidak ada maslahat, ya, maka tidak boleh dia berbicara. Siapa yang berbicara dengan sengaja, maka batal. Ya. Batal. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatahu. Tapi kalau dia berbicara mengeluarkan kata-kata dalam keadaan dia nggak tahu itu sebagai pembatal salat atau dalam keadaan lupa, nggak sadar, maka tidak batal salatnya. Ya. Saya pernah mengalami salat imam salat Isya. Di rakaat ketiga dia tahiyat akhir. Nah, ketika itu yang di belakangnya orang tua. Ya. Dia berbicara, berdiri satu rakaat lagi. Dia ngomong, berdiri satu rakaat lagi. Dia tidak mengatakan subhanallah. Orang tua, berdiri. Ya, satu rakaat lagi. Ya. Maka akhirnya imam pun berdiri. Satu rakaat lagi. Ya. Ini mungkin dikarenakan dia jahil. Ya. Ini kan namanya kalam, berbicara. Dia jahil, dia nggak tahu. Ya. Dan ternyata benar, dia tidak tahu. Kalau itu tidak boleh. Ya, dan dia tidak tahu syariatnya mengucapkan subhanallah. Ya. Maka ini dalam keadaan jahil atau dalam keadaan lupa dia nggak sadar, la tubtilu salatahu. Tidak batal salatnya. Atau dia refleks ketika dia bersin, alhamdulillah. Nah, ini sesuatu yang ya apa namanya termasuk nasian, tidak membatalkan salat. Ya. Tapi kalau sengaja
dia berbicara tanpa ada keperluan, ya bukan karena bodoh, bukan karena lupa, ya, dan tidak ada maslahat untuk sholat, maka batal. Ya. Nah, seperti pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Anda lupa kisahnya, sehingga mereka berbicara di dalam sholatnya, dan turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya tegakkan sholat dalam keadaan tunduk. Itu maksudnya jangan berbicara kecuali apa yang engkau disyariatkan untuk membaca dalam sholat. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kami disuruh untuk diam dan dilarang untuk berbicara di dalam sholat. Nah, yang keempat, mururul mar'ah al-balighah, lewatnya seorang wanita di hadapan orang yang salat, wanita baligh. Ini membatalkan salat apabila tidak ada sutrah. Apabila tidak ada sutrah pembatas salat. Nah, awil himar, atau lewat keledai di depan kita tanpa ada sutrah, batal salat. Awil kalb al-aswad, atau anjing hitam yang lewat di hadapan kita tanpa ada sutrah. Nah, di antara tempat sujud kita tanpa ada sutrah, maka membatalkan salat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia membuat sutrah, membuat pembatas. Ya. Pembatas. Idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal. Apabila dia memiliki seperti ya sebuah akhiratur rahal, pelana unta. Fa idza lam yakun bainahu yadayhi mithlu akhiratir rahal, kalau dia tidak mempunyai sutrah seperti pelana unta ataupun tongkat ataupun yang lain yang bisa dia letak di atas, di depan dia salat, ya, fa innahu yaqta' salatahu al-himar. Kalau tidak ada sutrah, maka salatnya akan terputus, artinya salatnya akan batal kalau dilewati seekor himar, keledai. Wal mar'ah, atau dilewati wanita yang sudah baligh. Wal kalbul aswad, atau anjing hitam. Sehingga kalau disebutkan di sini anjing hitam, kalau bukan anjing yang hitam, ya, maka tidak masuk dalam kategori ini, karena Nabi mengkaitkannya dengan sifat, ya, warna hitam. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sutrah itu minimal setinggi pelana unta, apakah sejengkal, ya, bimiqdar shibr, sejengkal. Itu paling, ya, paling sedikit segini. Nah, ini sudah bisa dijadikan sutrah. Ya, setinggi aqua ini sudah bisa dijadikan sutrah. Sehingga kalau sudah ada sutrah, ya, lewat wanita di depan ini tidak masalah. Lewat misalkan keledai, nggak masalah. Ya, kalau kita sholat misalkan di luar, gitu. Kalau di masjid nggak mungkin lewat keledai, nggak mungkin lewat wanita. Nah, apalagi lewat anjing. Ini kalau sholat di luar. Nah, maka sutrah itu sangat penting. Maka Nabi SAW bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutrah, kecuali ada sutrah, pembatas. Dan para ulama khilaf dalam hal ini. Sutrah itu wajib atau sunnah? Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Ya, kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi mengatakan jangan kau salat kecuali ada sutrah. Seakan-akan sutrah itu menjadi syarat. Ya. Ada sutrah baru kau salat. Ya. Nah, sebagian mengatakan sunnah. Ya. Sehingga kalau tidak ada sutrah, maka tidak mengapa. Ya. Artinya tidak mengapa, sah salatnya. Ya. Nah, dan sutrah itu dicari
sebelum sholat. Ya, bukan sedang sholat cari sutroh. Jadi kalau sedang sholat sutrohnya hilang, ya maka tidak ada dalilnya untuk berjalan mencari sutroh. Ya, tidak ada dalil ya berjalan untuk mencari sutroh. Ya. Misalkan sutroh kita orang yang sedang sholat atau orang yang sedang duduk. Ya, kita sedang sholat, dia beranjak pergi sehingga nggak ada lagi sutrohnya. Kita dengan tembok jauh misalkan 1 meter, 2 meter, ya, maka tidak ada dalilnya seorang itu untuk melangkah ke depan mendekat ke dinding. Ya, karena dalam hadis falyadnu ilaiha, hendaknya dia mendekat ke sutroh, ya, itu maksudnya sebelum sholat. Ya, falyadnu ilaiha itu potongan hadis. Terkadang orang berdalil dengan potongan hadis ini untuk membolehkan jalan di dalam sholat untuk mencari sutroh. Padahal itu potongan hadis yang kalau dia lihat dari awal hadis, maka akan ketahuan. Di awal hadis itu disebutkan sebelum sholat untuk mencari sutroh. Ketika sudah dapat, mendekat ya, ke sutroh tersebut. Ya. Nah, terkadang ada orang yang tidak paham dalam hal ini, sutrohnya hilang, dia sholat di tengah masjid, jalan pelan-pelan. Ya. Selesai sholat sudah di saf pertama dia. Panjang perjalanannya. Nah, ini tidak disyariatkan demikian. Karena sunnahnya memang sebelum salat, ya. Dan tidak ada dalil untuk mencarinya dalam salat. Dan itu harus mendatangkan dalil karena dia perkara salat. Tidak boleh seorang bersikap sembarangan. Taib. Yang kelima, kashful aurah amdan, menyingkap aurat dengan sengaja. Ini membatalkan salat. Menyingkap aurat dengan sengaja ini membatalkan salat. Karena menutup aurat syarat sah salat. Ketika dia singkap dengan sengaja, ya, ini batal. Tapi kalau tersingkap atau disingkap, anaknya mungkin seorang wanita, ya, anaknya bermain-main di dekat dia sedang sholat, ya, sudah ditarik telkungnya atau hijabnya, ya, maka ini tidak mengapa. Ya, tiba-tiba udah ditarik jilbabnya, nampak rambutnya, ya, ini tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau sengaja, maka dikatakan di sini kashful aurah amdan, sengaja, ya, maka batal. Yang keenam, istidbar al-qiblah. Istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Karena menghadap kiblat syarat sah salat. Ketika membelakangi kiblat batal salatnya. Bagaimana orang membelakangi kiblat? Sekarang dia bermain, ya, menoleh, melihat kemana sambil membelakangi kiblat, ya, ini batal. Adapun kalau menoleh saja karena ada hajat, karena ada kebutuhan, ya, maka tidak mengapa. Kalau menoleh tidak ada kebutuhan, makruh. Ya. Tiba-tiba kita sedang sholat di pinggir jendela, bunyi sesuatu di sebelah, paing, wih, kita lihat. Itu makruh hukumnya. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia menoleh sambil putar kepala, putar badan, sehingga membelakangi kiblat, itu batal. Ya. Apalagi dia tidak ada hajat. Ya. Beda kalau sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang berkecambuk. Ya, gerak untuk menghindar atau menyelamatkan diri itu lain. Ya. Nah. Kemudian yang ketujuh, ittisalun najasah bil musalli. Terhubungnya najis pada orang yang sedang sholat. Ya. Artinya di bajunya ada najis, maka batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Ma'al ilmi biha, kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tahunya setelah sholat, artinya ketika dia ingin sholat, dia sudah yakin nih nggak ada najis. Dari ujung kepala, dari peci, dari imamahnya sampai ujung kaki, dia yakin nggak ada najis. Ternyata setelah sholat baru tahu.
maka tidak batal, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Ya. Tapi kalau dia tahu, maka dia batalkan. Nah, memang sudah batal. Ya. Dan para ulama membahas bagaimana kalau najisnya itu ada di satu tempat atau di satu pakaian, najis itu bisa kita hilangkan. Maksud kita hilangkan, kita bisa melepas kain tersebut sehingga kita dalam keadaan suci. Maka boleh dilepas. Misalkan di imamah. Ya. Di imamah, ya, setelah kita sholat, kita cium, ini apa kuning-kuning, kita ambil cium, kok bau kotoran anak kecil misalnya. Ini imamah yang kita pakai. Maka kita boleh buka imamah itu, kita campakkan imamah tersebut, kita sholat tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita lanjutkan sholat. Tapi kalau yang nggak bisa kita hilangkan, ya, tidak bisa kita lepas, misalkan baju, nggak mungkin kita lepas baju saat sholat, ya, maka kita batalkan sholat, kita ganti pakaian, kita sholat lagi. Nah, tentunya najis, ya, di sini najis yang bermudarat, yang mempengaruhi keabsahan sholat. Adapun tai cicak, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya tai cicak itu sesuatu yang ma'fu, termaafkan, ya, tidak menjadi masalah. Walaupun dari kalangan Syafi'iyah membatalkannya, ya, di kalangan Syafi'iyah, nggak tahu pendapat pribadi Imam Syafi'i bagaimana, wallahu a'lam. Ya. Yang ke-8, tarku ruknu min arkaniha au syartun min syurutiha amdan, meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat atau syarat dari syarat-syarat sah salat dengan sengaja tanpa ada uzur, maka batal. Ya. Seperti meninggalkan salah satu rukun, nggak baca Al-Fatihah, batal. Ya. Khususnya lagi salat yang sir, salat zuhur, salat asar, imam takbir, dia pun takbir. Salat takbir, diam aja dia. Bengong aja. Sampai imam ruku. Ya. Kalau dia sadar, ya, dia nggak baca Al-Fatihah tadi, di rakaat pertama. Walaupun di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat dia baca, batal salatnya. Karena ketinggalan rukun. Bukan ketinggalan, meninggalkan rukun. Ya. Tidak sah salatnya. Ya. Atau rukun-rukun yang lain. Ada banyak, belasan rukun salat. Kecuali biduni uzur, tanpa uzur. Kalau ada uzur lain, nggak hafal Al-Fatihah, ya, ini lain cerita. Tapi jarang kaum muslimin yang tidak hafal Al-Fatihah. Mungkin nggak ada, kecuali dia mu'allaf, ya. Maka tetap sholat dengan bertahmid, bertakbir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti dengan itu. Sembari dia juga mempelajari dan menghafal surah Al-Fatihah. Yang ke-10. Taib, yang ke-9. Al-amalul katsir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Banyak gerak, banyak melakukan sesuatu yang bukan dari gerakan-gerakan salat, yang bukan dari amalan-amalan salat. Ya. Kal akal wasyarab amdan, seperti makan dan minum. Ya. Seperti makan dan minum. Ini nggak boleh. Ya. Walaupun jarang kita temui orang makan dalam sholat, minum dalam sholat. Ya. Tapi disebutkan, ya, agar orang menjauhinya. Ya. Baik yang anak-anak, orang dewasa, ya, agar tidak makan atau minum. Ya. Sampai dalam permasalahan bagaimana kita sholat, nyangkut daging di gigi. Ya. Boleh dia mengambilnya, apakah dengan tangannya atau dengan lidahnya, dan dia ludahkan, dia buang. Jangan dia telan. Kalau dia makan, masuk dalam kategori al-akl, makan dalam sholat. Nasi, ya, daging, cabai, ya, banyak yang sangkut di mulutnya, maka dia buang. Ya. Dia ludahkan atau dia ambil dengan mulutnya, dengan tangannya. Nah.
Taib. Yang ke-10 al-istinad li ghairi udhur. Bersandar tanpa ada hajat. Nggak ada kebutuhan bersandar. Hanya malas, batal sholat. Kenapa? Karena berdiri qiyam rukun dalam sholat wajib. Sholat wajib berdiri itu al-qiyam, itu rukun dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat sunnah, dia tidak termasuk rukun. Orang kalau sholat sunnah, ya boleh duduk, tapi pahalanya setengah pahala orang berdiri. Tapi sholat wajib nggak boleh duduk, kecuali sakit, kecuali ada uzur, ada alasan. Kalau nggak ada alasan, dia mau sholat duduk saja, nggak sah sholatnya. Makanya orang yang bersandar, sandaran, ya, padahal dia sehat, hanya saja malas, ngantuk, nggak sah sholatnya, karena dia tidak berdiri dengan tegak, padahal dia mampu. Kecuali orang tua. Orang tua duduk di kursi roda pun boleh, di kursi pun boleh. Sedikit dia bersandar pun boleh. Apakah di dinding atau di tongkatnya, karena orang tua boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada uzur, batal sholatnya. Karena al-qiyam syarat li sihhatiha. Ya. Afwan, tadi bukan rukun ya, syarat sahnya sholat. Ya, berdiri itu. Yang 11. Ta'ammud ziyadah rukun fi'li ka ziyadati fi ruku' was sujud, sengaja menambah gerakan rukun di dalam salat, seperti menambah ruku' atau menambah sujud. Ya, seharusnya sujud dalam satu rakaat 2 kali, dia buat 3 kali. Ya. Amdan, sengaja, maka batal. Kalau tidak sengaja, lupa, ragu dia, sehingga 3 kali, maka sujud sahwi. Ya. Taib. Tapi kalau dia tambah dengan sengaja, maka batal. Ini ijma'. Batalnya ini ijma'. Yang ke-11, ta'ammad taqdim ba'dil arkan ala ba'd. Sengaja mendahului satu rukun terhadap rukun yang lain. Yang ke-12, ya. Yang ke-12, sengaja mengedepankan satu rukun terhadap rukun yang lain. Ya. Seperti dia sholat, setelah baca Al-Fatihah, baca ayat, Allahu Akbar. Dia tidak ruku, langsung sujud. Ya, berarti dia mendahulukan sujud daripada ruku. Ya. Ini batal. Ya. Yang ke-13, ta'ammudus salam qabla itmamiha. Sengaja salam duluan sebelum selesai. Salam duluan sebelum selesai. Apakah dia menjadi makmum atau salat sendiri? Ya. Nah, misalkan dia sakit perut atau mau kencing, nggak sanggup dia tahan lagi, tiba-tiba duduk salam. Ya, langsung tutup. Ekspres. Nah, ini batal salatnya. Ya. Karena kalau dia memang nggak sanggup menahan dari 2 jalur tersebut, maka dia boleh batalkan. Karena nanti akan lewat hukumnya makruh menahan rasa sakit dari 2 jalur itu, dari depan maupun belakang. Rasanya sudah mau keluar, tidak sanggup menahannya, ya, menahannya makruh. Tapi kalau sanggup dia tahan, masih bisa dia tahan, sholatnya sah, tidak batal. Hanya saja makruh. Ya. Kalau dia nggak sanggup lagi, batalkan. Dia sholat ulang. Ya. Daripada nanti mengotori dirinya dan mengotori tempat sholat. Nah, sehingga tidak boleh tiba-tiba salam, mendahului duluan salam padahal belum selesai. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Sengaja membaca asal-asalan di dalam salat. Ai qiraatul Fatihah, maksudnya bacaan Al-Fatihah. Nah, ini batal. Ya. Baca Al-Fatihah nggak benar saja batal, apalagi nggak baca. Ya. Dia baca Al-Fatihah tapi salah-salah. Ya. Nah, salah-salah bacanya sehingga merubah makna, nggak sah salatnya karena dia rukun.
Maka penting untuk memperbaiki Al-Fatihah. Ya. Karena dia rukun. Sebagaimana tidak boleh asal-asalan dalam ruku, dalam sujud, dan seterusnya. Ya. Yang ke-15 terakhir, faskhun niyah bitaraddud bil fasakh. Membatalkan niat. Membatalkan niat. Dia sudah sholat, tapi niat batalkan sholat. Batal sholatnya. Ya, karena syarat sah sholat apa? Ada niat tadi kan? Niat. Sebagaimana puasa. Niat batalkan puasa. Ini bil azm alaih, bukan hanya sekedar rencana ya, tapi memang tekad, azam. Batal puasanya. Ya. Karena rukun di dalam puasa salah satunya adalah niat. Pasang niat. Ketika dia copot niatnya, batal. Begitu juga sholat. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar rencana main-main ya. Kayak dikatakan di sini wabil azm alaihi, dengan tekad untuk mencabut niat tersebut, membatalkan sholat, maka batal. Ya, ini kurang lebihnya 15 dari pembatal-pembatal sholat. Untuk kita ketahui agar bisa menjauhinya. Kita ambil satu lagi, yang terakhir. Ma yakrahu fis shalah. Hal-hal yang makruh di dalam sholat. Perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Yeah. Apa itu makruh? Kata para fuqaha, hiya nahyu 'ani syai' min ghairi ilzami bitark. Makruh itu kata para ahli fikih, dia adalah sebuah larangan untuk tidak mengerjakan sesuatu, tapi larangannya ghairu ilzam, larangannya tidak wajib. Larangannya tidak kuat. Ya. 6. Wa hukmil makruh, dan hukum makruh annahu yuthab tarikuhu imtithalan wa la yu'aqab fa'iluh. Dan makruh dari sisi fikih, ya, makruh itu apabila ditinggalkan berpahala. Ditinggalkan karena Allah membencinya, Rasul tidak menyukainya, ditinggalkan karena itu berpahala. Wala yu'aqab fa'iluh, dan tidak dihukum, artinya tidak berdosa pelakunya. Wa yajuzu fi'luhu indal hajah min ghairi ittirar, dan boleh melakukan perkara yang makruh kalau ada hajah. Seperti menutup wajah di dalam sholat, apa hukumnya? Makruh menutup wajah dalam sholat. Tapi kalau ada hajahnya, ada keperluan, boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, makruh tutup muka. Wanita misalkan, sholat di masjid. Alhamdulillah ada sitar, ada hijab keliling. Maka dia nggak perlu pakai cadarnya. Dia buka, karena aman, nggak ada yang lihat. Mau dia sedang berdiri, mau dia sedang sujud, mau dia sedang tidak, nggak ada yang lihat, karena tertutup keliling. Maka di situ dia buka cadarnya. Kenapa? Hukum menutupnya kembali ke hukum asal. Ya, hukumnya makruh. Dan makruh itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Dan boleh dikerjakan hukum makruh, tidak mengapa apabila ada hajat. Sholat di masjid wanita. Nggak ada ruangan khusus, nggak ada sitar, nggak ada hijab. Kan ada beberapa masjid plong gitu aja. Ya. Maka ketika itu seorang wanita yang berhijab, yang bercadar, dia boleh sholat pakai cadarnya. Ya. Dia boleh sholat pakai cadarnya. Kenapa? Hajat. Kalau tidak, semua orang bisa melihatnya. Yang selama ini dia tutup-tutupi, ya. Ketika dia di masjid, semua orang bisa melihatnya. Maka ini hajat, kebutuhan, maka dia boleh pakai. Begitu juga laki-laki. Nggak boleh tutup, nggak boleh pakai masker. Ya, ini hukum asalnya makruh. Tapi kalau ada hajat, dia sedang flu, dia sedang sakit, ya, atau cuaca sangat dingin, nggak kuat dia harus pakai ya masker, atau lagi wabah misalkan, kita disuruh untuk pakai masker, maka ketika itu ada hajat, ada keperluan, maka boleh. Ya. Ketika tidak ada,
tidak ada keperluan, maka dia buka. Ya, kembali kepada hukum asal. Nah, taib. Kita lihat di sini apa saja perkara-perkara makruh. Yang pertama, al-iqtisar 'ala al-Fatihah fi ar-rak'atain al-awwalain. Mencukupkan bacaan Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama kan sunnahnya baca ayat setelah Al-Fatihah. Misalkan sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib. 2 rakaat pertama, setelah baca Al-Fatihah baca ayat kan? Apakah ayat pendek atau ayat panjang? Ini dia tidak baca ayat. Ya. Ayat panjang tidak, ayat pendek pun tidak. Setelah Al-Fatihah dia langsung takbir ruku. Salatnya sah, tapi hukumnya makruh yang seperti itu. Ya, padahal dia mampu untuk baca Al-Ikhlas, baca Al-Kafirun, dia mampu, tapi dia nggak baca. Dia cukupkan dengan Al-Fatihah saja, makruh hukumnya. Ya. Dan tentunya yang namanya makruh secara bahasa artinya dibenci. Maka yang dibenci jangan dibuat, tapi ditinggalkan. Dan yang meninggalkan ya karena Allah yuthab, diberi pahala. Nah, karena ini menyelisihi juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Nabi mengajarkan kita setelah baca Al-Fatihah baca ayat. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Quran baca. Enggak bisa yang panjang, baca yang pendek. Yang kedua, yang makruh tikrarul Fatihah. Mengulang-ulang Al-Fatihah. Nah, ini menyelisih juga sunnah. Tapi kalau pengulangannya ada hajah, misalkan dia baca ayat pertama nggak benar, dia ulang. Sekarang dia baca pertama, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang tepat, dia ulang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena tadi alnya nggak nampak atau haknya tidak dia baca hak, dia baca ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah nih, ulang. Alhamdulillah, ada hajat boleh. Tapi kalau diulang-ulang tanpa ada hajat, ini makruh. Tidak boleh. La yajuz. Yang ketiga, yakrah al-iltifat al-yasir fi shalah bila hajah. Menoleh sedikit saat sholat tanpa ada keperluan. Nah, ini nggak boleh. Tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh. Nggak jadi makruh. Tapi kalau nggak ada keperluan menoleh, makruh. Seperti Anda sampaikan tadi, kita sholat di pinggir jendela, tiba-tiba ada bunyi. Mungkin kucing nyenggol apa gitu. Atau ada bunyi klakson. Kita lihat. Atau ada yang lewat. Kita lihat. Tanpa ada hajat, tidak ada keperluan. Maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada keperluan, menoleh, seperti misalkan ada was-was. Ada was-was di dalam hati kita, kemudian kita menoleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali, itu ada hajat, dan Nabi SAW memerintahkan demikian. Kaman ihtaj ila an yatful, siapa yang ingin meludah 3 kali ke sebelah kiri, dikarenakan ada waswas syaitan yang mengacaukan kekhusyuannya, maka boleh. Dia meludah 3 kali, yaitu dengan yatful, tidak mengeluarkan air ludah yang banyak, sedikit saja. Maka itu boleh. Amara bihin Nabi yang suruh memang, agar fresh kembali, agar tidak diganggu lagi. Atau boleh juga menoleh ke belakang atau ke samping, melihat atau memantau anak kecil. Anak kita mungkin khawatir dia buat yang enggak-enggak, atau diambil orang, atau keluar entah kemana. Atau kita khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, maka kita boleh melihat. Boleh.
Maka itu kalau dia bawa anak yang anaknya mungkin masih kecil sekali, yang belum tahu, belum memayyiz ya, nggak ngerti dia mana yang baik mana yang buruk. Ya, maka lebih baik anak-anak yang seperti itu tidak dibawa ke masjid. Ya, kenapa? Gara-gara itu dia harus menoleh. Ya, dia nggak tenang jadinya sholatnya. Sholatnya tidak tenang. Nah, tapi kalau memang terbawa lagi safar ataupun memang harus dibawa dalam keadaan dia menangis atau karena satu dan lain hal, maka boleh dia menoleh ya, untuk melihat keadaan anaknya, atau karena rasa takut yang luar biasa, maka boleh menoleh. Dan hukum makruh tadi berubah menjadi mubah karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, menoleh sedikit makruh. Menoleh banyak sampai membelakangi kiblat batal tanpa ada hajat. Yang keempat, taghmidul ainain fi shalah. Merem dalam salat. Pejam mata, merem. Ini makruh. Ya. Walaupun dia beralasan, saya kalau merem lebih khusyuk. La, nggak boleh. Makruh. Tinggalkan. Tetap dia, karena ketika sholat nggak boleh merem, tapi melihat ke tempat sujud dengan dia baca. Apa yang dia bisa baca. Nah, kenapa tidak boleh merem? Karena merem itu adalah fi'lul majuz inda ibadatihim an-niran. Itu perbuatan orang-orang majusi dalam praktek ibadah mereka menyembah api. Ya. Jadi mereka merem sambil bakar lilinnya, sambil bakar lidinya, ya, dan seterusnya. Itu cara sembahyangnya mereka. Ya. Orang-orang Majus di pagi hari dan di sore hari. Wa qila yushabbihu fi'lul yahudu aidan. Itu juga meniru cara ibadahnya orang Yahudi. Mereka ibadah seperti itu, merem. Ya. Wa qad nuhina 'ani tashabbuh bil kufar, dan kita kaum muslimin dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Sehingga karena itu bentuk penyerupaan kepada mereka, pengkhususan cara mereka dalam beribadah, kita dilarang untuk seperti itu. Ya. Dan itu bisa mengantarkan kepada kantuk. Ya, ngantuk. Merem, apalagi subuh baca ayat panjang. Ya, udah hilang aja. Nah, iya. Nanti sholat dia dalam keadaan melayang-melayang. Ya, terawih hayun badannya. Nah, sehingga jangan merem. Kemudian yang kelima, iftirasyudz dzira'ain fi sujud. Ya. Iftirash adz-dzira'ain. Kedua lengannya itu dia apa namanya itu? Seperti ini apa kita? Dia tempelkan ke lantai. Ya. Ini makruh. Kadang orang sujud malas ya. Gini sujudnya. Apalagi subuh dingin. Ya, udah macam udang digoreng. Ya. Ya begini. Ya, ini nggak boleh. Ya, makruh. Kata Nabi SAW, i'tadilu fis sujud. Ya. Berlaku benarlah di dalam sujud. Itu angkat. Ketika dia sholat sendiri, dia renggangkan selebar-lebarnya. Ketika dia berjamaah, dia sesuaikan kiri dan kanan. Ya. Jangan nanti dia hantam kepala orang. Ya, dalam sholat jamaah. Ya, dia sesuaikan. Sholat jamaah dia sesuaikan kiri dan kanan dia sesuaikan. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian memperlembut lengan-lengan kalian kepada saudara kalian di saat sholat. Tapi kalau sendiri tidak masalah dia buka. Wala yubsitu ahadukum dzira'ih in bisatal qalb. Jangan dia menidurkan lengannya seperti anjing menidurkan ya lengannya ketika dia tidur. Ya, perhatikan anjing seperti itu dia. Ini menyerupai binatang. Ya. Karena tasyabbuh kepada hewan sehingga tidak diperbolehkan. Ini makruh. Yang keenam, kathratul abath fi shalah. Ya. Kathratul al-abath fi shalah, banyak melakukan
hal-hal yang nggak perlu. Ini membatalkan sholat. Memikirkan hal-hal yang nggak penting untuk dipikirkan. Lima fihi min ishtighalil qalb al-munafi lil khusyu' al-matlub fi shalah. Karena hal yang demikian akan menyibukkan hati, ya, dan menafikan kekhusyuan. Ya. Ini melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Terkadang orang sholat banyak gerakan, ya, pegang hidung, ya, benari anak kancing, ya, macam-macam, style kain sarung, ya, dalam sholat. Jadi ada hal-hal yang abath, nggak ada gunanya, ya, kecuali ada keperluan. Kenapa? Gatel. Ini kalau nggak digaruk, nggak khusyuk sholat. Harus digaruk, maka garuk nggak apa-apa. Ya. Atau ada hingus, udah meleleh hingus. Gimana caranya? Hapus. Ada tisu, ada sapu tangan, lap, nggak apa-apa. Itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Dalam rangka apa? Maslahat sholat. Ya. Nada dering HP, bunyi. Ya, dangdut. Ya. Ini kan kacau orang sholat. Jangan dia biarkan, dia gerakkan tangannya, dia raba saja HP-nya. Ya, apapun yang bisa dia pencet, dia pencet. Ya. Walaupun bukan dipencet tombol mematikan, tapi tombol mengangkat. Ya nggak apa-apa, yang penting hilang suara musiknya tersebut. Nah, ini HP yang sebelah kita gimana, Pak? Yang nggak mematikan, kita matikan ini. Ya, itu untuk maslahat sholat. Ya, untuk maslahat. Ya, ini gerakan-gerakan yang ada maslahat tidak mengapa. Bahkan terkadang kita dianjurkan untuk maslahat sholat. Tapi kalau yang abatha, tidak ada gunanya, sia-sia, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, at-takhassur. At-takhassur itu meletakkan tangan di pinggang, bersedekapnya di bawah perut. Ya, ini juga makruh. Nuhiya an yusallir rajul mukhtasiran. Ya, yaitu meletakkan yadahu alal khasr wal khasirah. Ya, meletakkan di pinggangnya. Ya. Ini juga makruh, tidak boleh. Ya. Kenapa? Li'anna al-yahud yaf'alu dzalik. Para Yahudi melakukan cara ibadah seperti itu. Ya. Wa as-sadlu wa taghtiyatul fam fi shalah. Ya, menutup mulut di dalam salat makruh. Ya, menutup mulut. Apakah wanita dengan cadarnya, lelaki dengan maskernya, tanpa ada hajat, ini makruh. Tapi kalau ada hajah, maka tidak mengapa. Ya. Taib. Kemudian yang ke-9, musabaqatul imam. Mendahului imam. Ya, mendahului imam. Ini juga makruh. Imam belum sujud, dia sudah nempel duluan. Ya, dia sudah turun duluan. Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum, tidakkah kalian takut idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, bila dia mengangkat kepala sebelum imam, an yaj'al Allah ra'sahu ra'sa himar, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, au yaj'alu suratuhu surata himar, Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai." Ya, ini wa'id, ancaman bagi orang-orang yang mendahului imam. Karena imam ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan didahului. Ya. Nah, maka makruh hukumnya. Ya. Begitu juga orang terkadang memperlambat gerakan. Imam sudah selesai 2 rukun, dia masih 1 rukun. Nah, imam sudah sujud, dia baru ruku. Allahu Akbar, dia baru sujud. Ya. Nanti imam sudah sujud kedua, dia baru sujud pertama. Nah, ini juga tidak boleh. Harus mengikuti imam. Kalau imam baca, imamnya cepat, maka cukup baca sekali. Seperti apa? Subhana rabbiyal a'la. Nggak bisa baca 3 kali, karena imamnya cepat, baca sekali. Karena wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal azim, nggak bisa baca 3 kali,
Karena imamnya cepat, baca sekali. Karena wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Ya. Tapi kalau sekalipun nggak sempat kita baca, karena imam terlalu cepat, batal sholatnya. Berarti imam nggak tumakninah. Ya, itu ya, standarnya cukup nggak waktunya kita baca sekali doa itu. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Kalau sekali itu aja, udah bangun dia. Berarti ini imam nggak baca apa-apa. Dia main balap saja dalam sholatnya. Ya. Maka imam yang seperti itu kita boleh menyingkirkan diri, berlepas diri, artinya kita sholat sendiri di belakang. Boleh. Karena apa? Tumakninah rukun sholat. Ya. Seperti orang sholat tarawih. Ya. 7 menit, 23 rakaat. Ya. 23 rakaat, 7 menit selesai. Ini macam mana sholat? Ya. Tidak sah. Tidak boleh sholat bersama mereka. Nah, kemudian tashbik yang ke-10, tashbikul asabi', menyela-nyela jari jemari. Nggak boleh tashbik seperti ini. Ya, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW melarangnya. Bahkan menunggu waktu sholat seperti ini saja tidak boleh. Ya, apalagi di dalam sholatnya. Lebih-lebih tidak boleh. Kemudian yang ke-11, kafus sya'r wa thawb, menahan rambut ataupun pakaian. Ya, bagaimana menahan rambut? Diikat. Ya, tidak boleh. Makruh hukumnya dalam salat. Laki-laki rambut panjang, ikat. Ya. Atau thawb, menahan pakaian, digulung. Ya. Celana digulung. Lengan digulung. Ya, ini menahan kafus thawb, tidak boleh. Ya. Nah, Nabi SAW bersabda, kata Ibnu Abbas, umiran Nabi an yasjudu ala sab'ati a'zum. Diperintahkan Nabi SAW untuk sujud dengan 7 anggota badannya. Ya. Yaitu dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, lutut, dan kedua ujung kakinya. Wala yakufu thawbahu wala sya'ruhu. Dan jangan menahan pakaiannya ataupun rambutnya. Menahan pakaian maksudnya melipat. Nah, jadi kalau isbal, gimana? Jadi potong. Syariatnya untuk dipotong, tidak boleh isbal. Begitu juga lengan tangan. Ya, kepanjangan nggak apa-apa, kepanjangan. Biar saja. Nanti selesai sholat potong. Ya, tidak perlu dia lipat. Hukumnya makruh ya, bukan batal sholat. Makruh. 6. Yang ke-12, as-salah bihadrati ta'am wa huwa yudafi'ul akhbathain. Yang ke-12, salat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau salat dalam keadaan menahan 2 rasa sakit. Ya. Depan maupun belakang, jalur depan atau jalur belakang. 6. Mau buang air besar, mau buang air kecil, tapi dalam keadaan sholat, dia tahan saja sampai selesai sholat, itu makruh. Ya. Atau sholat dalam keadaan makanan sudah dihidang. Nabi mengatakan, la sholata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan. Dan juga tidak ada sholat bagi mereka yang menahan rasa sakit dari 2 jalur. Ya. Namun tidak ada sholat maksudnya di sini larangan lil ikrah, bukan untuk keharaman, bukan sampai batal, tapi makruh. Ya. Adapun makruhnya sholat ketika dihidang makanan, ini ada penjelasannya. Tidak setiap dihidang makanan makruh sholat. Ini ada penjelasan para ulama. Fadzalika masyrut bitawqani nafsihi ilaihi wa raghbatihi fi. Ini semua ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau memang dirinya ya sudah sangat ingin makan, lapar kali udah. Ya.
dan makanan sudah dihidang, dia pun juga dalam keadaan lapar. Ya. Ma qudratihi ala tanawulih, dan dia bisa untuk makan. Ya. Nah, wa kaunuhu hadiran baina yadayhi, dan terlebih lagi makanan sudah dihidang. Dia sudah lapar, perut sudah bunyi. Ya. Lonceng udah bunyi dari tadi. Ya. Tapi sudah qomat. Dan lapar sekali. Maka bagaimana solusinya? Makan dulu. Dan makan yang dikatakan oleh para ulama bukan makan menghabisi hidangan yang ada, tapi sekedar dia makan untuk mengganjal. Agar apa? Rasa laparnya itu hilang, tidak keroncongan lagi, kemudian dia sholat. Ya. 6. Falau kana ta'am hadiran lakinnahu sha'im, tapi ya, tidak semua makanan yang hadir, yang sudah dihidangkan harus kita makan. Makruh kalau tidak makan. Ada beberapa keadaan seperti apa? Kalau dihidangkan makanan, waktu sholat telah hadir, qomat sudah dikumandangkan, makan sudah di depan, kita dalam keadaan puasa. Ya, maka tidak boleh berdalil dengan ini karena kita sedang puasa. Ya. Au syaba'an, atau dia dalam keadaan kenyang, makanan sudah dihidangkan, kita masih kenyang, nggak lapar. Maka ketika itu tidak makruh kalau kita pergi sholat. Pergi aja sholat, karena kenyang masih. Lihat makanan pun biasa aja, ya, karena nggak lapar. Ya. Wala yashtahi, dan tidak ada keinginan keras untuk menyantapnya ketika itu, karena memang sedang kenyang. Aula yastati tanawuluhu li syiddati hararatihi, atau tidak memungkinkan disantap langsung. Kenapa? Karena masih sangat panas. Ya, baru dimasak. Kalau dia langsung santap, melepuh lidahnya. Maka daripada dia menunggu dingin tanpa berbuat apa-apa, mending dia sholat dulu. Ya, ketika balik sudah bisa langsung disantap. Fa dzalika kulluhu la yakrah lahu shalah bihadratihi. Maka dengan keadaan seperti ini tidak makruh kita sholat dalam keadaan makanan ada. Kenapa? Kenyang kok. Masih panas. Dalam keadaan puasa, ya sholat aja dulu. Ya. Nah, wa ammal akhbathan, adapun menahan dua jalur tadi, ya, yaitu al-baul wal ghaid, menahan kencing ataupun ya buang air besar. Dan telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang demikian itu akan menyibukkan hati kita ketika sholat. Ya, kita sedang sholat, berusaha untuk khusyuk, tapi nggak bisa khusyuk. Ya, yang dari depan mau keluar, atau yang dari belakang mau keluar. Nggak khusyuk. Begitu juga tadi, makanan. Kalau sudah dihidangkan makanan, kita dalam keadaan lapar sekali, tapi sholat lebih utama. Ya sudah, dia berijtihad seperti itu, sholat lebih utama, sedang sholat, perut bunyi, lapar, teringat makanan yang sudah depan mata tadi. Akhirnya nggak khusyuk. Makanya lahirlah hukum makruh dan Nabi melarang ya sholat dalam keadaan makanan sudah dihidang, itu dengan syarat, yaitu ketika memang kita dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, ya, makanan sudah dihidang, sudah sampai makanan. Iqamah dikumandangkan. Aduh, sudah qomat. Dalam keadaan lapar. Dan kita sangat teringin, pengen kali untuk menyantap makanan tersebut. Maka solusinya santap saja dulu. Ya, santap saja beberapa suap. Ya, yang penting sudah tahu rasanya. Oh begini rasanya, oh nikmat, oh sudah menganjal. Ya, sholat. Ya. Dan tidak boleh juga disantap sampai habis semua, udah habis, baru dia ke masjid, jamaah udah habis. Ya, bukan seperti itu. Tapi dia santap saja beberapa suap, baru dia ya ke masjid. Ya. Dalam rangka apa? Biar dia tenang sholatnya di masjid. Kalau dia tetap sholat keadaan perut lapar, makanan sudah dihidang, akhirnya dia nggak khusyuk. Sholat perut bunyi terus. Ya, terbayang-bayang makanan tadi enak sekali. Ya, ada lauk ini, terbayang terus. Akhirnya dalam sholatnya dia hanya memikirkan makanan. Maka itu kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am. Ya, tapi kalau makanannya panas, baru dimasak, dan dia pun dalam keadaan kenyang, juga tidak kepengen sekali memakannya saat itu, ya maka dia sholat dulu. Ya. Tapi kalau memang harus dia makan, lapar sekali, kalau dia paksakan sholat akan membuat dia
pecah konsentrasinya dan khusyuknya, maka dia makan. Wallahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, yang dimakruhkan raf'ul basar ila sama. Ya. Melihat ke langit. Salat matanya ke atas. Ya, ini menyelisih perintah Nabi, karena Nabi suruh lihat ke tempat sujud, maka tidak boleh Anda melihat ke atas. Ya, ada orang seperti itu, salat ke atas dia. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, baik, kita cukupkan. Inilah pelajaran kita hari ini. Pembatal-pembatal salat ada 15 dan hal-hal yang makruh dalam salat ada 13. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.